7 ruko di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten menjadi saksi bisu aktivitas yang dilakukan para karyawan sebuah perusahaan pinjaman online ilegal menebar ancaman dan intimidasi kepada nasabah yang tak dapat membayar tagihan. Tim Turnback Crime pun melakukan penelusuran ke tempat perusahaan pinjaman online itu menjalankan operasinya. Teror dan ancaman dari perusahaan fintech P2P lending atau pinjaman online bagi peminjam yang tak dapat melunasi utangnya jelas membuat masyarakat resah dan khawatir akan keselamatan hidupnya. Maraknya fenomena itu membuat aparat kepolisian tak tinggal diam dan mengambil tindakan tegas dengan menggerebek beberapa kantor pinjaman online ilegal seperti di Jakarta dan Tangerang. Untuk mengetahui kondisi terkini ruko yang digerebek polisi, kami pun mendatangi lokasi kejadian. Perjalanan kami tempuh sejauh 26 km dari kantor RTV di Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, menuju ke daerah Green Lake, Tangerang, Banten. Kawasan ini dipenuhi oleh deretan ruko yang bentuk gedungnya serupa. Kami pun mendekati salah satu ruko yang merupakan deretan dari 7 blok yang kini telah disegel polisi. Garis polisi masih membentang di depan ruko serta gembok besar yang mengunci bangunan ini. Sahabat RTV, siapa sangka ruko berlantai 4 ini menjadi kantor penagihan kolektor pinjaman online ilegal yang berada di kawasan Tangerang, Banten. Terdapat 7 ruko dalam satu kantor pinjol ilegal ini yang kini kondisinya sudah ditutup usai dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Banyaknya aduan dari masyarakat, khususnya para korban pinjol ilegal ini yang diresahkan, terutama dengan penagihan dan pengancaman yang dilakukan secara masif. Pasca penggerebekan, kami melihat situasi dengan berkeliling di sekitar komplek ruko yang nampak sepi tanpa ada aktivitas apapun. Kami pun bertemu dengan salah satu warga yang bekerja di sekitar ruko pinjaman online itu. Kondisi kantor pinjaman online yang ramai oleh banyaknya karyawan membuat warga tidak curiga dengan aktivitas yang ada di kantor tersebut. Aktivitasnya rame gitu. Ya, nah kalau masalah itu saya kantor di sini setahunya saya kan pinjaman online aja gitu. Ramenya tuh rame apa Pak? Rame yang datang atau rame karyawan sih Pak? Itu sepertinya rame karyawan Mbak. Jadi karyawannya itu pagi-pagi pada datang, nanti agak malam baru pulang gitu. Kantornya biasanya buka dari jam berapa tuh Pak? Sepertinya jam 8-an lah, sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam? Iya. Itu ramenya apa aja tuh Pak? Setahu saya ya mungkin saya tahunya karyawannya aja yang datang, tapi kalau nasabah datang saya nggak tahu masalah itu. Sempat kaget juga gitu, kok bisanya ya kantor sebesar ini ataupun aktivitasnya bagus gitu, tapi kok tiba-tiba ada kasus seperti itu gitu. Jadi kita sedikit tidak nyangka lah seperti ini ada kejadiannya. Rayuan pinjaman online ilegal, terutama saat kesulitan ekonomi melanda di masa pandemi ini, menjadi jalan pintas bagi sebagian warga yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah. Namun iming-iming mendapatkan pinjaman uang justru membuat sebagian orang malah terjebak oleh jeratan utang yang akhirnya menambah beban hidup serta menimbulkan prahara di kemudian hari. Dari Tangerang, Banten, Salsabila Al-Katiri dan Rahajang Mutiara, Turnback Crime, RTV. Jika para nasabah perusahaan pinjaman online tidak membayar tagihan, mereka akan ditegur oleh perusahaan yang meminjamkan uang. Namun, cara yang dilakukan para oknum karyawan kerap diwarnai dengan ancaman dan intimidasi. Efeknya, para nasabah merasa terancam, bahkan tak jarang hingga mengganggu kondisi psikisnya. Sejumlah perusahaan pinjaman online yang beroperasi secara ilegal digerebek polisi. Salah satunya yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aktivitas para karyawan yang tengah bekerja pun langsung terhenti. Bahkan, petugas mendapati salah seorang karyawan yang menagih nasabah dengan cara intimidasi, yakni mengirimkan visual pornografi.
ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam ojol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Iya, pinjol aja. Untuk pinjamannya uang aja, bukan barang juga. Oh, uang aja. Untuk tugas David boleh dijelaskan lagi seperti apa tadi? Marketing menawarkan pinjaman dan membantu untuk nasabah supaya proses pencairan. Menawarkannya secara random gitu? Random itu apa? Acak. Iya, tapi untuk datanya dikirim dari sistem juga kan, kami langsung telepon. Untuk pencairannya kita analis. Bisa dapat nomor mereka dari mana? Yang tadi yang saya sebutkan, untuk datanya dia yang pernah masuk aja. Pernah masuk ke aplikasinya? Loginnya, entah dia ditolak atau entah dia cuma login, cuma lihat aja gitu. Berarti ketika kita hanya masuk itu udah langsung ke data? Iya. Kakak boleh masuk login aja nomornya, kalau misalkan kurang percaya nanti kami telepon besoknya. Cara penagihan dengan bentuk ancaman dan intimidasi agar nasabah melunasi uang yang dipinjam dari perusahaan pinjaman online ilegal membuat para nasabah resah dan terganggu kehidupannya. Bahkan salah seorang mantan nasabah pinjaman online di Wonogiri, Jawa Tengah, nekat mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuat menerima ancaman yang diberikan perusahaan pinjaman online. Korban adalah seorang perempuan berinisial W. Ia tewas bunuh diri di rumahnya di Desa Salomerto, Kiriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah pada awal Oktober 2021. Jasad W pertama kali ditemukan oleh ibu mertuanya. Di dekat jasad ditemukan sepucuk surat yang ditujukan kepada suaminya yang berisi bahwa korban bunuh diri karena terlilit utang dari pinjaman online. Yang saya tahu nggak punya pinjaman di mana-mana ya. Ninggalin itu saya baru tahu kalau dianya punya pinjaman online itu. Berapa Mas totalnya Mas? Kalau totalnya saya kurang tahu. Saya kalau melihat udah trauma sekitar ya 20-an lebih. 20 Tapi juta. aplikasinya banyak. Saya baca kemarin gini, dicari buronan bernama gitu. Kayak lupa saya semuanya. Berapa hari yang lalu Bu? Kira-kira ya 1 minggu sebelum kejadian. Kejadian tuh 2 hari langsung bunuh diri. Berarti 2 hari sebelum. Iya. Kejadian serupa juga menimpa seorang perempuan sebut saja Sisi, bukan nama sebenarnya, yang tergiur mencari pinjaman karena proses pencairan tidak begitu rumit. Namun Sisi tak menduga persyaratan lain yaitu membolehkan fintech ilegal mengakses seluruh data di telepon genggam bakal berbuntut rumit. Sejak terbelit utang dengan bunga di atas 12% per bulan, Sisi tidak berani lagi membuka aplikasi WhatsApp. Bahkan di benak penata rias yang juga guru les matematika ini tersembul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sama halnya dengan pengalaman YI. Sejak ia dipermalukan lewat iklan jasa seksual, langit serasa runtuh. Bahkan perempuan asal Solo, Jawa Tengah ini nyaris dipecat dari perusahaan garmen tempatnya bekerja. Penyebaran foto YI disertai iklan asusila yang viral di media sosial dilakukan perusahaan pinjaman online ilegal lantaran YI tidak bisa membayar tagihan sebesar Rp1.054.000. Penggerebekan yang dilakukan polisi selama hampir 1 pekan sejak tanggal 13 hingga 19 Oktober tersebar di sejumlah lokasi, mulai dari Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, hingga Kalimantan. Penggerebekan polisi ini akan berlanjut pada penggerebekan lainnya, terutama perusahaan pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi alias ilegal. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Menurut kriminolog, pinjaman online ilegal masuk dalam kategori kejahatan cyber. Usai jeda, tetap di Turn Back Crime.